laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalisu tsalatsa. Kita ini baca ayat begituan dan paham gitu loh. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Tuhan itu salah satu dari yang tiga. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian, wala taqul Allah illal haq, innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah. Al-Masih Isa ibn Maryam itu adalah utusan Allah, wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhuhu fa aminu billahi wa rasulihi wala taqulu tsalatsa, jangan kalian katakan tiga. Innamallahu ilahu wahid, Allah itu hanya satu. Ini menyangkut keyakinan. Quran itu mengoreksi, Mas, bukan maksa mereka. Seolah-olah gini, wahai ini hamba-hambaku, ini keyakinan keliru gitu loh. Seolah-olah kalau seandainya mau disederhanakan nih firman Allah itu, Allah pengen mengoreksi keyakinan. Ini keyakinan yang menyimpang dari ajaran tauhid. Ajaran tauhid yang sejati itu tidak mengenal ajaran mempertuhan manusia. Dan Nabi Muhammad sendiri datang menyempurnakan ajaran tauhid itu, ingin mengoreksi yang keliru itu. Anda tidak mau. Islam mengharuskan umatnya tetap berbuat baik kepada siapapun yang berbeda keyakinan. Kalau Anda tidak menerima, dan kita tidak diperbolehkan memaksa orang untuk masuk ke dalam agama kita. Gak logis gitu loh. Sekarang nih orang-orang yang bilang suka menyorot fakta-fakta terus, ini ada peperangan ini. Anda belajar sejarah Islam gak sih sebetulnya? Ngelihat gak sih faktor-faktor perang ini bagaimana muncul? Ya dong sebab-sebabnya gitu loh. Kadang-kadang kalau kita tahu sebabnya, kadang-kadang untuk dunia modern sendiri dibenarkan loh perang itu. Memang dalam konteks membela ya kan, kemudian menghilangkan kezoliman, harus dipahami begitu. Jangan mengutip ayat Quran itu secara sepotong-sepotong, membaca secara Islam itu sepenggal demi sepenggal, tidak holistis, tidak menyeluruh gitu loh. Lihat prinsip-prinsip ajaran Islamnya gitu ya. Jadi jangan pandang pengoreksian itu sebagai narasi kebencian. Salah. Itu bagian dari cara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya supaya kembali kepada jalan yang benar dengan tidak memaksa. Nah, jadi saya kira tegas ya, menyangkut keyakinan tidak ada kompromi. Menyangkut hubungan sosial, kita tetap diminta untuk berbuat baik, dan mengucapkan selamat Natal itu bagian dari albir atau berbuat baik. Kata siapa? Bukan kata saya, saudara-saudara. Kata Mufti Mesir, Keren Syekh Al-Azhar, guru saya di Mesir Syekh Yusri Jabar juga berpendapat boleh. Ada Syekh Ali Jum'ah, ada Syekh Fulan, banyak Mas ulama yang mengatakan begitu tuh. Saya terheran-heran nih, di saat kita menghormati ya orang yang udah mengatakan haram, oke kita menghormati. Kenapa ya mereka tuh nggak bisa menghormati pendapat kita? Memang untuk bikin happy semua orang nggak mudah juga. Jadi yang ketika Islam mengharamkan juga, ada juga yang nggak sependapat, mengharamkan juga nggak sependapat. Yang kemudian nyeleneh juga ada. Jadi berarti memang ada yang ke kanan banget, ke kiri banget. Ada di tengah, di tengah dengan berbagai tentunya ada sebab-sebab yang mestinya tetap harus difahami dulu, nggak asal kemudian meyakini. Nah kalau sudut pandang antum ketika kemudian dari ada yang berbeda pengajian dan nggak sependapat, berarti sebenarnya saling menghormati berarti jatuhnya. Gini, ada persoalan-persoalan, ada perselisihan pendapat yang memang ada landasannya, ada pijakannya, harus kita hormati. Kalau ada punya dalilnya bagus, ada dalilnya ya. Misalnya nih, orang NU mengadakan tahlilan, sebagian saudara kita bilang enggak itu bid'ah. Kita punya landasan loh, tahlilan ini. Dijelaskan landasannya, hormati. Gitu ya, tradisi-tradisi keagamaan yang ada landasannya, pendapat-pendapat yang ada landasannya, hormati. Karena bagaimanapun itu yang menghalalkan, yang menafikan ini bukan bidah, itu juga ulama. Ya, jangan gampang menyalahkan. Ada perbedaan-perbedaan Mas, yang kadang menyangkut hal yang fundamental, menyangkut masalah iman. Ada orang ateis bilang Tuhan nggak ada, kemudian mencaci maki Tuhan. Kita ajak debat dia, jangan dibilang itu dibiarkan begitu aja, kan gitu kira-kira ya. Kalau sekiranya dia punya dampak serius nih bagi masyarakat, luar biasa. Islam mengajarkan munazarah itu atau mujadalah, berdebat billati hiya ahsan. Ayo, sampai punya pendapat apa, argumennya apa, ayo kita persaksikan debat ilmiah. Iya kan? Gak hal-hal yang fundamental harus kita bersikap tegas. Menyangkut Allah, menyangkut Nabi Muhammad. Ada orang misalnya meragukan kenabian Nabi Muhammad, itu kan hal yang fundamental. Gak boleh dengan alasan menghormati perbedaan pendapat kemudian dibiarin begitu aja. Harus kita diskusikan. Kalau dia punya dampak serius nih, orang followersnya banyak nih, ayo kita diskusikan. Ini pendapat keliru loh, saya buktikan. Dan ketika orang itu bersikukuh untuk menegaskan bahwa ini yang benar, ini yang salah, dalam hal akidah itu memang begitu Mas, kebenaran itu tunggal dalam hal masalah akidah itu, karena itu bersifat fundamental, fondasi agama gitu loh. Gak ada istilahnya kaulan atau misalnya salah satu akwal, kecuali dalam rincian akidahnya.
Menyangkut usul, menyangkut fondasi keyakinan, semua itu harus sepakat. Allah itu Esa, Nabi Muhammad adalah Nabi, Al-Quran adalah kitab suci. Ada orang meragukan kesucian Al-Quran, itu fundamental. Jangan dibilang, ayo kita hormati pendapat. Ada orang Muslim misalnya terpengaruh oleh pikiran orientalis, meragukan keautentikan Al-Quran. Jangan dengan alasan menghormati perbedaan pendapat kemudian Anda biarkan begitu saja. Jangan, itu menjadi kesalahan fundamental. Benar atau salah gitu loh. Iman ini benar atau itu salah. Harus ada dasarnya ya. Ya, kalau yang fundamental, kalau masalah iman, masalah akidah. Ya, tapi menyangkut masalah furu, masalah-masalah partikular, masalah-masalah cabang gitu ya. Ulama beda pendapat, beda sudut pandang tuh. Jadi gini, Qur'annya sama, hadisnya sama, kadang-kadang dirujuk. Tapi metode pengambilan hukumnya beda. Ya. Kaidah yang dijadikan pijakan kadang beda. Hadis pun kadang-kadang ulama ini mengatakan hadis ini sahih. Ulama lain mengatakan enggak, ini hadis ini lemah. Ya sudah, sama-sama ulama nih, kita hormati aja. Siapa yang bantah? Dibantah secara ilmiah. Saya nggak setuju nih terkait salah satu pendapat ada profesor Indonesia ngajar di Amerika. Itu dia bikin artikel kemudian ceramah-ceramah yang itu bagi saya itu merusak hal-hal yang fundamental dalam ajaran Islam. Ngapain coba saya? Saya bikin buku mengkritik itu pemikiran itu. Silakan Anda baca. Ada buku beliau berkritik punya pandangan aneh tentang Al-Quran. Saya bantah dengan buku membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Punya pandangan aneh. Ya ada nih kelompok yang orang-orang kadang-kadang mencari-cari pembenaran atas keyakinan Kristen melalui teks-teks Al-Quran. Saya bantah itu di buku. Itu caranya. Ada orang melegalkan menikah beda agama, mau laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah sekalipun katanya sama-sama halal. Padahal ulama semuanya sepakat tuh bahwa kalau laki-lakinya non muslim, perempuan yang muslimah, semuanya nggak ada yang membolehkan itu. Gitu ya. Nah, saya bantah. Ini loh pendapat ahli fikih, pendapat para ulama, pendapat ahli hadis begitu dan seterusnya. Ini dasar Qur'annya, dalilnya. Ya udah, setelah kita jelaskan, Mas, ya sudah kita ini harus belajar nih. Tugas kita itu menyampaikan. Bukan maksa orang. Ya udah terserah kamu. Pokoknya masih ikuti dia. Ya terserah. Enak kan hidup kita kalau kayak gitu kan. Ini dai-dai yang merasa ini pendapat yang benar. Tugas Anda tahu nggak apa? Menyampaikan. Kata orang gimana? Ya udah terserah orang itu mah. Ada yang mau ikut, alhamdulillah. Nggak mau, ya udah. Jangan dijadiin konten perpecahan, bahan perpecahan, narasi kebencian begitu kan. Itu ajaran dari mana ya Allah? Itu ajaran dari mana itu kayak begitu? Tapi memang zaman sekarang memang banyak hal yang lebih kompleks sih. Dulu kan misalnya contoh dari satu contoh tadi itu menikah beda agama yang ibaratnya lelakinya muslim, wanita muslim, ada perdebatan tapi ada yang membolehkan. Tapi kalau misalnya lakinya non muslim kemudian wanita muslim, itu jelas semuanya sama-sama menikah. Kalau sekarang bahkan sesama muslim menikah banyak yang larang, ada juga. Karena beda adat. Bukan, karena jenis kelaminnya sama. Karena zaman sekarang adanya. Zaman dulu belum ada kan? Zaman dulu belum ada. Jadi kan ada satu perubahan sosial. Nah, itu nggak bisa kayak gitu tuh. Ini contoh-contoh ya. Contoh perbedaan pendapat yang nggak bisa ditolerir. Orang melegalkan begitu. Jangan dibilang, ayo kita hormati perbedaan pendapat. Nah itu ungkapan menghormati perbedaan pendapat itu benar. Tapi konteksnya salah. Ada perusahaan-perusahaan nggak bisa, Mas. Atau kalau seandainya kayak gitu dilegalkan, terus gimana nasib kemanusiaan kita ini ke depan? Benar, karena memang ada dasarnya yang kemudian tidak membolehkan itu dijelaskan. Kita sampaikan, ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kita ada dalam Islam kan, amar ma'ruf nahi mungkar, yang menyuruh kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Ya, itu juga menolak kemungkaran pun harus dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Bukan dengan cara-cara yang anarkis gitu ya. Itulah menariknya ajaran Islam ya. Bagaimanapun itu adalah spirit dan pesan-pesan yang disampaikan oleh agama kita.